Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah dengan NIM 2313040008. Baiklah, dalam kesempatan kali ini izinkan saya eh, menyampaikan sedikit materi mengenai asas hukum pelindungan konsumen. Nah, sebelum kita masuk pembahasan yang lebih dalam, eh, terlebih dahulu kita masuk dalam hukum pelindungan konsumen. Apa sih hukum pelindungan konsumen itu? Nah, jadi hukum pelindungan konsumen itu merupakan salah satu cabang hukum yang berkembang seiring dengan pesatnya aktivitas ekonomi, perdagangan, dan kemajuan teknologi yang sangat memengaruhi pola hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam praktiknya itu, posisi konsumen itu seringkali berada pada posisi yang lemah dibandingkan dengan pelaku usaha, baik dari segi informasi, kekuatan ekonomi, maupun untuk memperjuangkan hak-haknya. Jadi oleh karena itu, negara negara hadir sebagai regulasi untuk memerlukan pelindungan hukum yang memandai bagi konsumen. Dan hukum pelindungan konsumen itu telah diatur juga secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang pelindungan konsumen yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Nah, maka dari itu, mari kita bahas satu persatu. Pengertian hukum pelindungan konsumen itu sebagai eh, kaidah hukum yang mengatur antara hubungan konsumen dengan pelaku usaha dalam penyediaan barang maupun jasa. Nah, dengan tujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dari berbagai potensi yang merugikan yang dapat menimbulkan akibat praktik usaha yang tidak jujur, tidak transparan, dan tidak bertanggung jawab. Nah, itu secara pengertiannya. Jadi, perlindungan ini mencakup berbagai aspek mulai dari hak atas informasi yang benar, hak atas keamanan dan keselamatan dalam menggunakan produk, hingga hak untuk memperoleh ganti rugi apabila terjadi kerugian. Nah, dengan demikian, hukum pelindungan konsumen itu tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol terhadap perilaku pelaku usaha, tetapi juga sebagai pemberdayaan konsumen agar lebih sadar hak dan kewajibannya dalam melakukan transaksi ekonomi. Itu adalah secara singkat mengenai pengertian hukum pelindungan konsumen. Yang kedua, kita masuk ke dalam asas-asas hukum pelindungan konsumen. Nah, jadi asas-asas hukum pelindungan konsumen ini ada beberapa asas. Asas yang pertama, ada namanya asas manfaat. Nah, jadi asas manfaat ini adalah bahwa segala upaya pelindungan konsumen itu harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada konsumen atau sesuai dengan kepentingan konsumen dan pelaku usaha itu secara keseluruhan. Artinya pelindungan konsumen itu tidak hanya menjadi ataupun melindungi konsumen semata, tetapi juga mampu menciptakan efisiensi dan kesejahteraan dalam kegiatan ekonomi yang luas. Itu asas yang pertama. Yang kedua ada namanya asas keadilan. Nah, ini adalah asas yang sangat diperlukan sekali di dalam hukum pelindungan konsumen. Kenapa? Karena ini sangat menekankan bahwa konsumen maupun pelaku usaha itu harus memperoleh haknya. Ada hak untuk konsumen dan ada juga hak untuk pelaku usaha. Itu harus dilakukan secara adil dan harus profesional. Yang ketiga ada namanya asas keseimbangan. Nah, asas keseimbangan ini itu sangat mengandung sekali makna bahwa pelindungan konsumen itu harus mampu untuk menyeimbangkan kepentingan antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Yang keempat ada namanya asas keamanan dan keselamatan konsumen. Asas ini sangat menegaskan sekali bahwa setiap barang ataupun jasa itu yang beredar di masyarakat harus memenuhi standar keamanan sehingga tidak membahayakan kesehatan, keselamatan, dan jiwa konsumen. Dan ada yang namanya terakhir, ada namanya asas kepastian hukum.
Asas kepastian hukum ini menekankan bahwa pentingnya ada aturan hukum yang jelas, tegas, dan dapat ditegakkan untuk melindungi konsumen. Itu adalah asas-asas hukum pelindungan konsumen. Kita masuk yang ketiga itu penerapan asas-asas dalam praktik. Nah, penerapan asas-asas dalam praktik ini bisa kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana asas hukum pelindungan konsumen itu dapat dilihat dalam berbagai bentuk kebijakan dan tindakan nyata. Seperti contoh dalam penerapan asas keamanan dan keselamatan keselamatan. Itu pemerintah melalui lembaga terkait melakukan pengawasan terhadap peredaran produk di pasar, termasuk kewajiban mencantumkan label ataupun barang-barang eh, yang tidak layak diperjualbelikan di pasar, serta barang-barang yang tidak ada izin edarnya. Nah, di dalam penerapan asas keadilan ini dan keseimbangan itu, konsumen itu diberikan hak untuk mengajukan keluhan ataupun gugatan apabila eh, konsumen itu merasa dirugikan, baik baik melalui pengadilan maupun lembaga penyelesaian di luar pengadilan. Itu adalah penerapan asas dalam praktik eh, dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus yang terakhir kita akan masuk seberapa pentingnya asas-asas hukum pelindungan konsumen. Nah, jadi asas-asas hukum pelindungan konsumen itu memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Dengan adanya asas-asas tersebut, konsumen itu mendapatkan jaminan untuk perlindungan terhadap hak-haknya, sehingga dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dengan rasa aman dan percaya diri. Dan di sana tidak ada yang namanya nipu ataupun menipu konsumen. Secara di sisi lain, pelaku usaha itu juga mendapatkan pedoman yang jelas dalam menjalankan usahanya secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan hukum hukum yang berlaku. Nah, jadi selain itu asas-asas ini juga berfungsi untuk mencegah terjadinya praktik usaha yang tidak sehat seperti penipuan, pemalsuan produk, dan penyalahgunaan posisi dominan. Nah, jadi demikian penerapan asas-asas hukum pelindungan konsumen itu tidak hanya eh, melindungi seseorang saja ataupun melindungi secara individu, tetapi juga berkontribusi terhadap terciptanya stabilitas dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.